Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Kandisasi Zahrani dengan NIM A251211016 dari Prodi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sikap manusia dalam menghadapi globalisasi serta pengaruh globalisasi dalam pendidikan. Kata globalisasi adalah kata yang diserap dari frasa global yang artinya meliputi seluruh dunia atau secara keseluruhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang lebih sering kita kenal dengan KBBI, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia dapat menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubungkan dalam semua aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya, teknologi, maupun lingkungan. Proses globalisasi didukung oleh kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi. Dengan adanya kemajuan tersebut, hubungan antar manusia menjadi lebih mudah. Dengan adanya globalisasi, dunia yang begitu luas dan jarak antar negara yang jauh tidak lagi menjadi penghalang untuk saling berhubungan. Dampak globalisasi pun sangat besar, baik itu dampak negatif ataupun dampak positif dari globalisasi. Mengutip dari jurnal Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Daerah di Kebudayaan Indonesia yang disusun oleh Doni Ermawan, dampak positif dari globalisasi tersebut diantaranya adalah 1. Perubahan tata nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. 2. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam beraktivitas. 3. Mendorong untuk berpikir lebih maju dan tingkat kehidupan yang lebih baik. Kemudian, adapun dampak negatif dari globalisasi itu, yaitu berkembangnya sifat individualis karena masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju yang membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain. Kedua, meningkatnya sifat materialistis karena masyarakat memandang segalanya dari segi materi. Ketiga, meningkatnya sifat konsumerisme yaitu proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan. Sebagai warga negara yang baik, kita harus memiliki sikap dalam menghadapi globalisasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, globalisasi dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi kehidupan kita. Untuk itu, kita perlu menyikapi dan menghadapi globalisasi dengan bijaksana. Berikut beberapa contoh sikap dalam menghadapi globalisasi. Sikap yang pertama yaitu memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara ini. Pancasila juga mengandung nilai-nilai keluhuran bangsa Indonesia. Untuk menghindari lunturnya nilai-nilai ini akibat globalisasi, kita harus memahami serta mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Yang kedua yaitu mencintai produk dalam negeri. Dengan mencintai produk dalam negeri merupakan salah satu contoh sikap dalam menghadapi globalisasi. Sikap ini memberikan sejumlah dampak positif. Menggunakan serta mendukung produk dalam negeri akan mendukung ekonomi Indonesia, misalnya dalam meningkatkan pendapatan devisa serta menambah keuntungan pelaku usaha seperti pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM dan lainnya. Yang ketiga yaitu menyaring informasi dan budaya yang masuk. Dengan adanya globalisasi memungkinkan kita untuk mengakses informasi mengenai hal baru, nilai baru, paham-paham baru, serta budaya baru. Untuk itu, kita perlu menyaring segala sesuatu yang kita dapatkan dari internet, apakah memiliki dampak positif atau malah sebaliknya. Salah satu contoh sikap dalam menghadapi globalisasi lainnya adalah melestarikan kebudayaan serta tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh generasi sebelumnya. Dengan melestarikan kebudayaan serta tradisi ini dapat membuat sebuah kebudayaan atau tradisi takkan luntur atau punah akibat tergerus arus globalisasi. Dan sikap yang terakhir yaitu memupuk nilai nasionalisme dalam diri. Mencintai negara serta kebudayaannya merupakan salah satu ciri nasionalisme. Dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dalam diri kita, nilai tersebut akan menjadi pedoman untuk kita dalam bersikap bijak dalam menghadapi globalisasi. Perkembangan globalisasi tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dunia pendidikan yang ada, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat. Era pasar bebas juga merupakan tantangan bagi dunia pendidikan Indonesia karena terbuka peluang lembaga pendidikan dan tenaga pendidik dari mancanegara yang masuk ke Indonesia. Untuk menghadapi pasar global, maka kebijakan pendidikan nasional harus dapat meningkatkan mutu pendidikan, baik akademik maupun non-akademik, dan memperbaiki manajemen pendidikan agar lebih produktif dan efisien, serta memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan.
Ketidaksiapan bangsa kita dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan bermoral yang dipersiapkan untuk terlibat dan berkiprah dalam kancah globalisasi, menimbulkan dampak positif dan negatif dari pengaruh globalisasi dalam pendidikan, seperti pengajaran yang bersifat klasikal berubah menjadi pengajaran yang berbasis teknologi baru seperti internet dan komputer, bahaya dunia maya di mana siswa dapat dengan mudahnya mengakses segala konten, baik itu konten negatif maupun positif, kemudian adanya ketergantungan terhadap teknologi yang ada. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Sekian informasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.